Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan enggak usah pakai kita jelaskan ya, ridhullah wa ridhul walidain udah tahu semuanya. Bagian ridhullah itu, keridhaan Allah itu luar biasa. Wa ridwanun minallahi akbar. Keridhaan Allah itu adalah sesuatu yang paling besar. Bayangkan keridhaan Allah itu sama Allah dititipkan kepada makhluk-makhluknya yang ada di dunia ini. Siapa mereka? Di antara makhluk-makhluk yang dititipi keridhaan Allah adalah orang tua kita semuanya. Orang tua kita semuanya. Makanya segala sesuatu kalau sudah ada hubungannya dengan menyenangkan orang tua, maka nilainya itu ganti. Nilainya itu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Contoh. Pergi ke pasar beli gula. Misalkan ibu-ibu pergi ke pasar beli gula, kenapa? Untuk membuatkan kopi tamu-tamunya misalkan. Ya baik, itu mau membuatkan kopi orang lain. Tapi kalau misalkan pergi ke pasar beli gula, kenapa? Untuk menyenangkan ibu saya. Maka dari Anda mulai keluar rumah sampai Anda ke pasar, sampai Anda pulang, itu Anda selalu dalam keridhaan Allah. Yang belum tentu amal itu Anda dapatkan di sholat Anda. Yang belum tentu amal itu kita dapatkan ketika kita puasa. Tapi ini jalan beli gula, kenapa? Karena di situ ada bagian unsur menyenangkan orang tua. Jadi yang orang tuanya masih hidup senangkan. Nanti yang orang tuanya sudah meninggal nanti juga ada lagi di sini. Ada lagi hadis-hadisnya di sini. Ulama itu sangat memperhatikan terutama urusan berbakti kepada kedua orang tua. Luar biasa para ulama. Setiap ulama itu selalu mewasiatkan berbakti kepada kedua orang tua. Habib, hidup saya hubungan kamu sama orang tua gimana? Ada anak berani membentak orang tuanya, jangan berharap hidupnya bahagia, mustahil. Setinggi apapun pangkat yang dia punya, sebanyak apapun dia memiliki harta, seluas apapun sawahnya, tanahnya, tapi dia berani menyakiti orang tuanya, selesai. Nggak mungkin itu bisa membuat dia bahagia. Kenapa? Nggak diridhoi sama Allah, nggak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa berdoa untuk kehancuran Firaun. Tapi kenapa doanya Nabi Musa itu nggak segera dikabulkan sama Allah? Karena Firaun itu ketika sama ibunya dulu dia berbakti pada ibunya. Anda bayangkan sebejat Fir'aun yang ngaku Tuhan aja ketika punya bakti kepada kedua orang tua Allah hargai. Apalagi kita yang syahadat. Apalagi kita yang mengerjakan sholat. Makanya sekarang ini cara pandang kita kepada orang tua kita rubah. Nah, penyakit kadang-kadang kita ini terpengaruh dengan bisikan setan. Ketika orang tua kita mungkin sudah sepuh, sudah sakit-sakitan, kita menganggap ini beban hidup saya. Ini yang akan membebani saya. Ini yang akan merepotkan saya. Ini akan menyusahkan saya. Nah, cara pandang itu diganti. Cara pandang itu diganti. Cara pandang kita ketika menyaksikan orang tua, ini pintu surga saya. Ini pintu kebaikan saya dunia akhirat. Beda cara pandang itu nanti akan beda menyikapi. Betul apa enggak? Beda cara pandang itu nanti menjadikan kita bisa beda menyikapi. Ini kunci surga saya ini. Ini surga saya ya orang tua saya ini kunci kebaikan dunia akhirat saya ya di orang tua ini. Oke, mulai dari sekarang hidup kita niatkan untuk menyenangkan orang tua. Itu niat yang harus kita pasang dalam kehidupan kita sehari-hari, begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bapak-bapaknya tapi cuma yang menyaksikan lewat online aja ini. Yang hadir semuanya di sini Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berkaitan juga dengan permasalahan orang tua tadi, cara pandang yang harus kita rubah ini yang penting. Seorang tua itu adalah sumber kebaikan kita dunia sampai akhirat. Kemudian yang masih berhubungan dengan orang tua, ketika orang tua itu sudah semakin tua, sakit-sakitan dan lain sebagainya, justru di situ ujian terberat kita. Ketika kita bisa tetap berbuat baik pada orang tua, menyenangkan orang tua sampai orang tua itu meninggal dunia, maka insya Allah ketika orang tua meninggal dunia, beliau ridha kepada kita, maka hidup Anda insya Allah akan jadi hidup yang berkah dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Saya ada satu kisah ini disampaikan sama seorang ulama.
Jadi ada satu orang pengusaha, ini kisah ada di Arab Saudi, seorang pengusaha. Pengusaha ini kisah nyata ya. Pengusaha ini dia awalnya bisnisnya sukses. Awalnya bisnisnya sukses. Ketika bisnisnya sukses tiba-tiba terkena hujan, tambah lama hancur-hancuran dada. Sampai akhirnya dia tuh punya sekian hutang yang kalau hutang ini nggak dibayar, nggak dibayar hutang ini nggak dibayar, maka dia akan bisa masuk penjara. Itu bisa masuk penjara, dipidanakan. Udah ribet, dia udah bingung, hutangnya udah jatuh temponya semakin dekat. Akhirnya dia ke Masjidil Haram, bingung, pokoknya mau ketemu ulama yang bisa kasih solusi sampai ini. Duduk lihat ada ulama yang ngajar nggak? Oh ada, dia duduk di sana, terus dia nanya, saya punya masalah berat ini solusinya gimana? Ulama tadi nanya, kamu punya ibu atau bapak? Ibu masih ada, ya udah senengkan ibu kamu, terus minta doanya. Jadi senengkan ibu kamu, kemudian kamu minta doanya dia. Oke, siap. Dia datangi ibunya, dia kemudian cium tangan, sungkem dan lain sebagainya, terus nanya, ibu ini yang lagi diinginkan sebenarnya apa sih bu? Iya ini adik kamu yang perempuan ini kan belum nikah-nikah, atau mungkin penampilannya kurang menarik, bu tolong diragati. Jadi diajak ke salon, kemudian setelah itu ya beli kenapa krim-krim begitu loh. Mungkin kan seperti itu ya kan? Atau kalau diputihkan apa? Itu cuci muka facial ya? Enggak facial atau gimana tuh pokoknya biar kelihatan menarik adik kamu. Oh ya siap. Yap. Dengan sisa-sisa duit yang dia punya pokoknya dia antarkan adiknya ke salon, pokoknya minta adik saya kalau perlu kan ada bedah rumah, kalau perlu ini bedah muka. Kalau ada bedah rumah kan rumah jelek jadi bagus. Pokoknya adik saya itu harus kelihatan menarik. Dan ini harus kelihatan menarik. Akhirnya sebentar soalnya siap, tapi kan ada duitnya. Oke, masalah duit jangan khawatir. Dia kasih belikan baju yang bagus dan sebagainya. Pulangkan ke ibunya, bu, sudah kita bereskan ibu. Kita ada krim-krimnya juga bu. Macam-macam ya, ada krim siang, ada gitu kan? Ada krim malam, ada sunblock ya. Masya Allah. Sunblock itu jadi kalau kena sinar matahari nggak jadi hitam gitu. Oh iya, tahu apa? Akhirnya setelah itu ini sudah ada bu krimnya. Kalau perlu ini nanti ada apa lagi bu kontak ke mas bu. Ya bu saya lagi ada hajat doain ya. Ibunya lagi seneng kan? Lagi seneng doa ibunya. Pengen orang tua lagi ridho sama anak kemudian doa. Wah itu momen tepat itu. Dia doa ya Rabbi Allah dan urusan saya beres. Besok paginya detik-detik hutang ditagih. Dia bingung ya udah pasrah masuk penjara deh. Tapi dia seneng, puas itu bisa nyenengkan ibunya. Masuk penjara dah. Mau diapain lagi? Ketika sudah mendekati jam-jam di mana saatnya orang mulai kerja, tiba-tiba datang tamu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, silakan masuk ya. Bapak, saya ini kesini mau mengucapkan terima kasih. Bingung ini, terima kasih atas apa? Dulu saya tuh baru belajar kerja, Bapak yang ngajarin saya kerja. Bapak ingat enggak? Enggak. Dianya lupa, bayangin. Bapak ingat enggak? Enggak. Ngajarin saya kerja, masa nggak ingat pak? Enggak. Oh ya udah pak, bapak ingat nggak penting. Tapi yang jelas saya ini sudah niat pak, kalau saya itu sukses, ada sebagian dari aset saya yang mau saya hadiahkan kepada bapak. Ketika itu utangnya dia itu 50.000 real. Nah, harga asetnya yang diserahkan kepada si bapak ini 500.000 real. 500.000 real. Jadi seketika itu juga dia terima hutangnya lunas bahkan balik jadi kaya raya lagi. Kenapa? Barokahnya nyenengkan orang tua. Nah sekarang bisa nggak kita nyenengkan orang tua itu sampai orang tua itu apa? Bahasa Jawanya itu marem. Marem ini bahasa Indonesianya apa? Kurang klik kalau puas ya. Apa? Marem bahasa Indonesianya puas gitu ya. Sama aja kalau gitu. Makanya saya tuh bingung ada bahasa Jawa itu yang tidak bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia, tidak enak. Marem itu ya tidak bisa. Jadi kan kalau makan enak puas, makan enak dibilang marem kan ya tidak cocok ya kan. Marem itu perasaan hati yang pokoknya begitulah Ustaz. Jadi kalau ada yang lihat video ini
Bib, maksudnya marem apa? Mungkin bisa dijelaskan sama keluarganya yang dari Jawa. Repotnya kalau nggak punya keluarga dari Jawa, marem itu rasa puas tapi yang luar biasa. Jadi kalau hanya sekedar kata PUAS itu masih belum cukup menggambarkan rasa marem tadi itu. Itu kalau usaha ibu kita tuh marem sama kita, puas sama kita, ketika itulah pintu rahmat Allah terbuka. Makanya sebesar apapun problem kita, jauh lebih besar rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita bisa mengetuk pintu rahmat Allah hingga terbuka dan semua problem kita selesai, atau ya kita nggak ada usaha untuk ngetuk pintu Allah tadi. Untuk ngetuknya caranya macam dan cara yang paling tepat adalah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Abdullah bin Abbas beliau menyatakan apa? La a'lamu amalan aqrab ilallahi min birril walidain. Ini Abdullah bin Abbas, orang yang didoakan sama Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan dia paham agama, ahli ta'wil. Menyatakan apa? Saya ini tidak tahu amal yang bisa jadikan orang dekat kepada Allah melebihi bakti kepada kedua orang tua. Saya tidak tahu yang lebih dari itu. Makanya ketika kita menyenangkan orang tua, di situ ada ridhonya Allah Subhanahu. Nah, cuma begitu kita mau mulai, setan mulai ganggu. Segitu sudah cukup, sudah seneng kok. Kalau kita mau maksimal itu dibatas-batasi. Nanti iman-iman uang kamu, sayang duit kamu dan lain sebagainya. Makanya kita harus perang lawan setan ini untuk menyenangkan hati kedua orang. Dan masih banyak lagi kisah yang lainnya. Saya pernah lihat sendiri, saya punya salah seorang sahabat itu rumah orang tuanya jelek. Dia ikhtiar bangunkan rumah orang tuanya sampai utang-utang. Begitu rumah orang tuanya jadi, dia dapat rezekinya itu senilai dengan 4 buah rumah. 4 buah rumah. Dan itu kecil dibanding apa yang akan dia terima nanti ada di akhirat. Makanya siap menyenangkan orang tua. Habib, orang tuanya jauh, telepon. Jangan dikira orang tua itu senangnya cuma kalau dikirimin duit. Orang tua itu disenangkan dengan merasa dihargai sama seorang anak. Itu yang akan menjadikan orang tua itu bahagia. Habib, orang tua saya sudah meninggal dunia. Nah, ini sekarang gimana kalau begitu? Oh, ada jawabannya. Nabi Muhammad SAW itu ngasih solusi nggak pernah nanggung-nanggung. Solusinya Rasulullah SAW itu selalu komplit. Nabi duduk dan datengin sama salah seorang sahabat Ansor. Sahabat Ansor, ya Rasulullah, ini kalau orang tua saya sudah meninggal dunia, itu mesti kesempatan berbakti masih ada apa enggak? Nabi ada. Doakan dia, istighfarkan dia, kemudian penuhi janjinya, wasiatnya, muliakan teman-temannya. Dia itu tampung tali silaturahmi yang nggak bisa disambung kecuali dengan dia, yaitu dengan saudara-saudara kita, saudaranya orang tua. Itu yang kamu bisa lakukan untuk menjadikan kamu berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kalau orang tuanya sudah tiada gimana? Bisa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Rasul SAW bersabda, innal abda la yamutu waliduhu aw ahaduhuma wa innahu lahuma la'aqun. Ada seorang hamba ketika salah satu orang tuanya atau keduanya meninggal dunia, ini hamba ini dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Wala yazalu yad'u lahuma wa yastaghfiru lahuma hatta yaktubahullahu barran. Tapi dia selalu mendoakan orang tuanya, istighfar untuk orang tuanya, sampai Allah mencatat dia sebagai anak yang berbakti. Berarti kalau orang tua sudah meninggal dunia, bisa kita senangkan hatinya. Contohnya apa? Kita dekat sama teman akrab orang tua kita. Kita menghargai teman akrab orang tua kita. Kemudian kita juga bisa dengan berbuat baik kepada saudara kandung kita. Jangan sampai ribut urusan warisan. Nah, ini penting ini. Habib, saya terzalimi. Oke, kamu terzalimi, oke, tapi kamu harus tahu bahwasanya usahamu kalau untuk mendapatkan itu, hingga kalau orang tuamu masih hidup itu orang tuamu bakal tersakiti, ya udah kamu ikhlaskan aja. Enggak ada orang mengikhlaskan sesuatu yang dipikir itu Allah, kemudian dia enggak dapat ganti yang lebih baik, enggak ada. Walaupun semoga kita enggak ada yang diuji dengan begini ya. Tapi kalau sampai terjadi seperti ini, entah pada keluarga kita atau siapapun juga, ya kita harus begitu. Kita kalau mau ngotot sampai main hukum dan sebagainya, saudara kita bisa dipenjara. Kalau saudara kita dipenjara, orang tua kita senang apa enggak sih? Susah, ya udah. Ngapain dapat duit tapi nyusahkan orang tua, ya udah biarin aja. Biarin aja. Ikhlaskan.
Tapi jangan khawatir. Dan dosa nunggu, kapan ya ganti dari Allah? Allah tuh akan ngasih ganti lebih daripada yang kita pikirkan. Tapi gak usah ditunggu, jalani aja hidup kamu. Dan Anda harus pede, saya sudah berhasil menyenangkan orang tua saya. Semoga saya dapat ridhonya Allah. Cukup. Rasa puas Anda bisa menyenangkan orang tua itu sudah gak bisa dibayar dengan apapun juga. Para ulama juga ngasih contoh-contoh yang luar biasa. Di antaranya disebutkan bahwasanya Sayyidatuna Aisyah belum menyatakan dua orang sahabat Nabi yang sangat berbakti kepada ibunya dan gak ada yang bisa ngalahkan daripada umat ini baktinya kedua orang ini. Siapa? Utsman bin Affan dan Harithah bin Nu'man. Utsman bin Affan itu, beliau sampai menyatakan apa? Saya baru mikir, sejak saya masuk Islam saya gak pernah mengangkat kedua mata saya memandang kedua orang tua karena penuhnya penghormatan. Karena penuhnya penghormatan kepada kedua orang tuanya. Harithah itu kalau ngasih makan ibunya dengan tangannya langsung. Dan kalau ibunya ngomong nggak pernah tanya, apa ya bu ya, nggak pernah. Dia ngomong dia tuh, iya. Nanti kalau dia nggak paham tanya sama orang lain, tadi ibuku ngomong apa ya? Tadi ibuku ngomong apa ya? Jadi saking adabnya kepada orang tua itu luar biasa. Dan masya Allah akhirnya hidupnya pun jadi berkah. Makanya ayo kita nggak usah mulai berat-berat, kita mulai dari sepele-sepele aja. Semoga perjuangan kita berbakti kepada kedua orang tua dimudahkan sama Allah. Baik dimudahkan itu ya, kita harus berjuang secara ekonomi atau merelakan waktu atau apapun juga demi untuk menyenangkan kedua orang tua. Jadi doa itu ya doa biar dimudahkan sama Allah ya penting, karena banyak orang yang dapat orang tuanya berat untuk disenangkan. Kadang-kadang seperti itu kan, ujiannya orang kan masing. Dan semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Niatkan pulang dari tempat ini kita menyenangkan orang tua kita. Yang jauh ya kita telepon. Udah selain kalau yang dekat ya kita mampir. Orang tua itu seneng kalau dianggap penting sama anaknya. Ingat-ingat ya, jangan kamu kira jangan kita ini menganggap kalau kita udah ngasih duit berarti kita udah bakti. Orang tua itu senang kalau dianggap penting sama anaknya. Jadi kalau anak itu nganggap orang tua itu penting, maka orang tua itu senang. Jadi termasuk apa? Mungkin sepele. Diajak musyawarah kalau kita beli karpet. Bu, ini yang mana ya bu ya? Doakan berkah ya bu ya? Mau beli mobil, bu milih yang mana bu ya? Jadi dilibatkan, maka itu orang tua akan senang. Semoga insya Allah kita semua dapat keberkahan dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. 5:30, nggak terasa ini. Insya Allah semua dapat berkah, manfaat dunia akhirat, siap menyenangkan orang tua. Insya Allah siap ya, mudah-mudahan kita semuanya selalu bisa menyenangkan orang tua kita masing-masing. Insya Allah. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi